Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widono Pinsani. Di sini saya akan membuat presentasi perkuliahan yang didoseni oleh Bapak Elan Jailani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mediator hakim dan non hakim dengan NIM 12030500179 dari kelas IHD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian terlebih dahulu. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu dari pengertian mediator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai menurut Syahrizal Abbas bahwasanya mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Menurut Ketua Kamar Pembina Mahkamah Agung, yaitu Takdir Rahmadi, dalam suatu acara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjelaskan bahwasanya mediator memiliki pengertian pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara ataupun memaksa sebuah penyelesaian. Nah, itu adalah pengertian dari mediator dari beberapa orang. Nah, selanjutnya setelah pengertian, di sini ada tugas-tugas mediator. Apa saja tugas-tugas dari mediator? Yang pertama, mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Yang kedua, mediator wajib mendorong para pihak untuk secara langsung berperan dalam proses mediasi. Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah selama proses mediasi berlangsung. Dan yang ketiga, tugas dari mediator yaitu mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Nah, yang pertama tadi ada pengertian mediator. Yang tadi saya jelaskan juga ada tugas-tugas dari mediator. Selanjutnya adalah pemberdayaan mediator dan hakim. Nah, proses mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang mediator yang berasal dari unsur hakim dan non-hakim. Mediator dan hakim adalah mediator yang diambil dari unsur masyarakat di luar pengadilan. Seorang yang menjalankan fungsi sebagai mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan khusus Profesor Mediator atau yang biasa disebut dengan PKPM yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun, Perma nomor 1 tahun 2016 mengatur pengecualian bahwa jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Nah, maka bagi hakim yang belum ataupun tidak bersertifikat, maka belum bisa menggunakan fungsi mediator tersebut. Nah, selanjutnya lembaga. Ada lembaga sertifikat mediator dan non hakim yang diakui oleh Mahkamah Agung. Nah, di sini perlu sekali lembaga mediator non hakim harus diakui oleh Mahkamah Agung. Itu karena mengacu dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 117 KMA SK 7 2018 tahun 2018 tentang tata cara pemberian dan perpanjangan akreditasi lembaga penyelenggaraan sertifikat mediator bagi mediator non hakim. Hingga saat ini tercatat 23 lembaga sertifikasi mediator non hakim yang mendapat akreditasi Mahkamah Agung. Lembaga ini selain itu yang menyelenggarakan sertifikat mediator non hakim tidak diakui lulusannya tidak bisa berpraktik mediator di pengadilan. Jadi yang tidak mempunyai sertifikat dan akreditasi dari Mahkamah Agung tidak bisa melakukan praktik untuk melakukan mediator di sebuah pengadilan. Hal ini sangat dirugikan. Bahkan diungkapkan asisten Ketua Kamar Pembina MA oleh Edi Wibowo dalam rapat koordinasi mediator hakim dan non-hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Pusat. Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2016 ini mengacu tentang prosedur mediasi di pengadilan menetapkan mediasi sebagai bagian hukum acara perdata yang wajib dilaksanakan di peradilan umum dan peradilan agama. Perlu diingat, mediasi di dalam tahap peradilan di pengadilan ini yaitu mulai berlaku di Indonesia sejak diterbitkannya Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, mungkin
Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi mediator hakim dan non hakim. Yang pertama tadi ada yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada tata cara, yang ketiga itu yang dijelaskan tadi, yang terakhir adalah lembaga sertifikat mediator non hakim yang diakui oleh Mahkamah Agung. Di sini saya tidak menampilkan PPT-nya karena bentuk presentasi dan PPT terpisah dalam Google Drive yang nanti saya akan share di link yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.